Bab 795. Jadi, ini kencan buta, ada sedikit kekesalan yang terpancar di mata Matthew. Bibirnya mengerucut dan ketika melihat Albert ada di sini, dia harus menahan amarahnya. Jika ini masa lalu, tidak peduli siapapun yang ada di sini, Matthew akan langsung memarahinya. Lagi pula, Hercules keluarga Schiller bukan hanya julukannya saja. Thomas kembali menanyakan pendapat Albert dengan nada yang elegan dan terhormat. Aku minta Matthew untuk ikut bersamaku sebentar, tapi aku tidak menyangka kamu sudah datang duluan. Nona Liam, kamu tidak keberatan kan? Albert tiba-tiba merasa seperti sedang dipermainkan dan Albert tiba-tiba merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu melebihi kemampuannya. Ia melihat ke arah Thomas lagi, ia terlihat bisa mengendalikan diri dan tenang. Thomas juga meminta maaf, seolah-olah benar terjadi seperti apa yang dikatakannya, sehingga membuat Albert kesal. Albert merasa jika Thomas sebenarnya adalah aktor. Setelah Thomas mengatakan itu, meskipun belum tahu apa tujuan Thomas, tapi Albert harus bekerja sama dengannya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tentu saja gak apa-apa, kakak, apa tujuan kamu cari Albert?" Ekspresi Matthew terlihat sedikit dingin dan sekali lagi bertanya dengan terus terang pada Thomas. Dan Thomas tetap bersikap tenang dan santai. "Gak apa-apa kok. Aku mencarinya karena mau tahu darinya tentang kondisi kamu di tempat syuting. Aku juga panggil kamu ke sini karena iseng." Ketika Thomas bicara seperti itu, tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya pada Albert. "Yah, betul." Albert tanpa sadar mengangguk dan berkata dengan sedikit kesal. "Aku juga tidak tahu kalau kamu datang juga, tapi aku tidak berpikir untuk bicara buruk tentangmu. Kalau kamu mau tahu kondisiku di tempat syuting, tanya saja langsung pada Bestie." Matthew tidak begitu percaya dengan apa yang Thomas katakan. "Bestie mengejekmu, kupikir apa yang dia katakan tentangmu itu bohong. Mungkin kamu melakukan sesuatu yang buruk dan dia membantu untuk menyembunyikannya dariku." Thomas menggelengkan kepalanya, menatap Bestie seakan-akan sedang bertanya padanya. "Emang kapan aku pernah melakukan hal buruk? Aku melakukan semuanya dengan hati nurani yang tulus," balas Matthew sambil marah. Begitu dia selesai bicara, pintu ruangan makan mereka terbuka. Ada seorang wanita cantik yang memakai pakaian bagus, berjalan dengan anggun. Saat melihat orang-orang di dalam ruangan itu, keterkejutan terlihat di wajah wanita itu. "Presdir Schiller, kenapa kamu tidak kasih tahu aku dulu sebelumnya kalau Matthew juga akan datang?" Wanita itu berjalan ke arah Thomas. Ia terlihat sedikit malu dan bertanya pada Thomas dengan suara pelan. Meskipun wanita itu berbicara dengan suara pelan, tapi Albert dan Thomas masih bisa mendengarnya. "Albert, jadi sebenarnya ada berapa banyak orang yang diajak oleh Thomas untuk makan malam ini? Lalu, apa yang ingin dia lakukan?" Matthew mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sedikit dingin. Kalau kakaknya mengajak Albert tanpa bilang dulu padanya, dia tidak akan keberatan atau menolak. Tapi sekarang ada seorang wanita yang tiba-tiba muncul. "Matthew, Nona ini bernama Laura Avan, putri dari salah satu teman ibu. Ibu sangat senang dengan Nona Laura." Thomas memperkenalkan wanita itu dan kemudian mengatakan tujuannya. "Hari ini aku menelepon Nona Liam untuk memintanya memberitahu Nona Lauren tentang kondisimu di tempat syuting. Kemudian setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk memanggilmu juga. Kebetulan sekarang kamu dan Nona Laura makan bersama. Jadi kamu bisa mencoba saling mengenal." Jadi ini kencan buta Matthew, Thomas. Matthew tiba-tiba berdiri dengan ekspresi menakutkan, lalu meraih kerah Thomas dengan kedua tangannya. "Kamu sudah bosan hidup ya? Kamu ingin mati? Kalau kamu mau, aku tidak keberatan untuk melakukan keinginanmu hari ini." Albert terkejut ketika melihat Matthew yang memancarkan aura ingin membunuh. Sepertinya sebentar lagi dia akan benar-benar membunuh Thomas. Wanita yang baru datang juga merasa kaget dan berubah pucat ketika melihat Matthew yang kejam. Dia tidak berani bereaksi apapun, karena takut Matthew akan menyadari dirinya jika Laura membuatnya marah. Suasananya sangat tegang. "Matthew,
kamu sudah berumur 28 tahun. Ketika ayahmu berumur 28 tahun, kamu sudah bisa berjalan. Thomas yang diancam olehnya tidak panik sama sekali, dan berkata dengan maksud baik untuknya. Thomas, pikirkanlah saja dirimu dulu, baru pikirkan aku. Aku itu bukan bujangan tua dan aku malu kamu ikut campur status percintaanku. Matthew meraih kerahnya dengan satu tangan. Lalu ia melayangkan satu tinjuan ke wajah Thomas. Hale, Albert ketakutan dan berteriak ketika melihat darah keluar dari sudut bibir Thomas. Dia berusaha membujuknya. Itu Tuan, kalau kamu mau bilang sesuatu, bilang saja. Tidak usah pakai kekerasan. Lagi pula dia kakakmu. Thomas menurunkan pandangannya. Di bawah cahaya, bulu matanya yang tebal membuat bayangan di bawah matanya, dan tidak ada yang bisa melihat emosinya yang sebenarnya di matanya. Thomas mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut bibirnya. Ia masih berbicara dengan tenang dan anggun. Aku sudah punya pasangan, tapi aku belum kasih tahu kamu dan orang tua. Karena tahun depan aku akan nikah, makanya aku membantumu. Matthew tertegun sejenak, tangannya mengepal dan matanya memerah karena marah. Ia melihat Thomas dengan tatapan mengerikan, seolah-olah dia bisa melukainya dengan tatapannya dan tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Thomas. Setelah beberapa saat, Thomas mengendurkan tinjunya yang terkepal dan berkata dengan marah, "Aku tidak butuh bantuanmu. Bahkan kalau aku jomblo seumur hidup, kamu tidak perlu ikut campur." Matthew berjalan ke arah Albert, lalu meraih pergelangan tangannya. "Ayo pergi." Hah, Albert melihat bahwa dia masih dalam keadaan emosi, lalu sekarang malah menyeretnya untuk pergi. Albert terdiam sejenak lalu berkata, "Pergi, aku kan belum makan." Matthew yang awalnya sedang sangat marah, tiba-tiba tertawa marah ketika mendengar perkataannya. "Makan, makan dan makan terus, apakah kamu tidak bisa menahannya sebentar? Kamu mau makan bareng dengan orang seperti kakakku, apakah tidak mempengaruhi nafsu makanmu?" Dia berkata dengan marah. Kenapa sebelumnya Matthew tidak pernah melihat sikap Albert begitu konyol? Albert melihat kembali ke arah Thomas ketika dia berjalan, dan mendengarnya berkata, "Nona Liam, lain kali kalau kamu punya waktu, aku akan undang kamu makan bersama Nona Laura." "Thomas, kalau kamu berani menemui Albert lagi tanpa memberitahuku, aku akan membunuhmu." Matthew berhenti dan memperingatkannya dengan kejam. Albert merasa bahwa alasan kenapa Matthew disebut Hercules adalah karena Thomas terlalu memanjakannya. Saat melihatnya dipukul oleh Matthew, Thomas tidak marah sama sekali, seolah-olah tidak ada hal yang terjadi. Begitu Matthew dan Albert keluar dari ruangan, mereka bertemu dengan Vito. Albert tertegun sejenak, sebelum menyadari bahwa sekarang Matthew masih memegang tangannya. Lalu Albert buru-buru melepaskan dirinya. "Aku mengikutimu ke sini," Vito berkata pada Albert dan berdiri di depan keduanya. "Albert, hidupnya ini penuh dengan drama dan pria pembohong." Vito punya kemiripan dengan Thomas, bisa berbohong dengan wajah polos dan tidak bersalah. Bab 796, tujuan Thomas sudah tercapai. Vito mengangkat tangannya untuk melihat jam di tangannya dan berkata, "Sejak kamu masuk sampai kamu keluar, totalnya sudah 8 menit 47 detik. Saat aku lihat ekspresimu dan Matthew, seharusnya kalian belum makan malam. Kebetulan aku sudah memesan meja. Kalau Tuan Matthew tidak keberatan, ayo kita makan bareng. Kita sudah lama syuting bareng dan belum pernah makan bersama." "Hah?" Matthew, untuk pertama kalinya dia merasa tidak bisa memahami pria ini. Pria ini memakai stopwatch untuk menghitung berapa lama Albert berada di dalam ruangan, yang menunjukkan bahwa Vito sangat peduli dengan Albert dan Vito melihatnya sendiri. Ketika Matthew menarik tangan Albert, reaksi pria itu begitu tenang dan bahkan sekarang mengundang dirinya untuk makan malam bersama. Atau, reaksi Vito yang tenang ini adalah permulaan sebelum dia meledak. Matthew melirik Albert dan kemudian menatap Vito. Entah kenapa rasanya ia ingin memancing keributan, tapi pada akhirnya dia menahan diri. "Tidak perlu,
Matthew menolaknya dengan dingin dan kemudian pergi tanpa melihat lagi ke belakang. Kamu bahkan sampai pakai stopwatch untuk menghitung berapa lama aku ada di sana. Albert berkata dengan sedikit takjub. Tidak kok, aku hanya omong kosong, hanya untuk memberitahu Matthew betapa aku sangat peduli padamu. Vito menarik pergelangan tangan Albert yang tadi baru saja dipegang oleh Matthew. Ia melihat ada lingkaran merah muda di tangan Albert yang putih dan lembut. Vito sedikit mengernyit, meraih tangannya, menundukkan kepala dan mencium bekas yang ada di pergelangan tangannya. Albert menggerakkan jari-jarinya dan saat melihat Vito melakukan ini, ada getaran dan rasa hangat yang memenuhi hatinya. Sebenarnya itu tidak sakit. Tadi Matthew agak marah dan dia menyeretku keluar dengan paksa. Albert menjelaskan padanya dengan suara rendah, tidak ingin Vito memiliki salah paham sedikit pun. Yah, aku tahu semuanya. Vito sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Ia tersenyum tipis dan ekspresi wajahnya menjadi lebih lembut. Ayo pergi, aku sudah pesan ruang VIP dan memesan beberapa hidangan enak. Dia sudah mendengar semua yang terjadi di dalam ruangan tadi dan Vito juga tahu tujuan Thomas mencari Albert. Ketika mereka sudah sampai di ruangan VIP yang sudah dipesan oleh Vito, ruangannya lebih privat. Albert berkata, Thomas berkata dia mencariku untuk makan. Tapi saat aku tiba, kedua bersaudara itu sudah ada di dalam ruangan. Kemudian Thomas tidak bilang apa-apa dan datang seorang wanita bernama Laura. Thomas mungkin tidak mengira kalau Matthew akan sangat marah, suasananya sangat tegang. Akhirnya Thomas bilang lain kali dia akan undang aku makan malam dan kemudian mengobrol. Apa menurutmu Thomas tidak bilang apapun? Vito bertanya padanya. Dia memang tidak bilang sesuatu yang penting kok. Bukannya ponsel yang aku taruh di saku jaket masih tersambung panggilan denganmu. Seharusnya kamu tahu apa yang dia katakan, kata Albert. Karena kamu sudah lama berada di industri hiburan, bahkan kamu tidak memperhatikan Thomas. Vito menyentil dahi Albert. Albert sudah berada di industri hiburan selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang mengusiknya. Sepertinya ini karena Tama. Vito memutuskan saat dia kembali, dia akan menaikkan gaji Tama. Albert menyentuh dahinya yang habis disentil, lalu bertanya tanpa merasa malu, apa maksudmu dengan Thomas? Thomas mungkin juga memperhatikan bahwa ada yang tidak beres dengan Matthew dalam 2 hari terakhir, jadi dia membuat jebakan. Contoh sederhananya, kalau kamu adalah orang yang disukai Matthew dan Thomas tiba-tiba membawa seorang wanita di depanmu dan kasih tahu kamu kalau dia adalah wanita yang akan dinikahi Matthew di masa depan, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Vito menjelaskan analisisnya. Setelah itu Matthew tahu bahwa kesempatannya untuk mendapatkanmu semakin kecil. Thomas sudah menghancurkan kesempatan itu sehingga Matthew sangat marah, sampai dia berpikir untuk memukul Thomas, ya kan? Vito juga pernah mengalaminya saat Albert pergi ke Amerika Serikat untuk mengundurkan diri, dan tiba-tiba ada seorang pria yang muncul dan bilang kalau dia adalah pacar Albert. Karena itu, Vito bisa memahami perasaan Matthew saat ini. Bukan cuma berpikir saja, tapi dia sudah memukuli Thomas, kata Albert. Vito tidak bisa menahan diri untuk mengangkat tangan dan mengusap rambutnya, lalu berkata, kurasa Matthew menyeretmu keluar dari ruangan. Mungkin dia ingin mengajakmu makan. Lalu dia juga mau menjelaskan padamu bahwa dia tidak ada hubungan dengan wanita itu. Tapi sayangnya, dia saat Matthew baru saja keluar, dia bertemu denganku. Jadi Matthew tidak punya kesempatan untuk menjelaskan padamu. Malam ini, dia pasti sedang cari cara untuk menjelaskannya padamu. Entah karena Vito terlalu percaya pada Albert, atau karena dia berpikir, tidak peduli siapapun orang itu, tidak akan bisa merebut Albert darinya. Saat menemui Matthew, saingannya, bahkan suasana hati Vito jauh lebih tenang daripada di awal. Albert mencerna semuanya selama beberapa detik, kemudian berkata, aku tidak menyangka Thomas pintar banget buat strategi. Sialan, bukannya seharusnya wanita yang lebih jago dalam buat strategi drama seperti ini? Sepertinya Thomas adalah putra bangsawan yang terlihat alim di luar,
dan Albert tidak menyangka bahwa sebenarnya Thomas adalah iblis jahat yang tak bisa ditebak. Jika Thomas tidak punya strategi dan bijaksana, mana mungkin dia bisa jadi pemimpin keluarga Schiller dan jadi orang yang bertanggung jawab atas bisnis keluarganya? Kata Vito sambil tersenyum tipis. Sebenarnya, dia cukup mengagumi Thomas. Apalagi ketika Matthew ingin mengejar Albert, Thomas selalu berpikiran jernih dan bijaksana. Dia tidak membabi buta membantu Matthew mengejar Albert, hanya karena adiknya menyukai Albert. Dia menyelamatkan Vito dari banyak masalah. Ya, menurutmu siapa yang lebih hebat dari Thomas dalam mencari strategi dan melakukannya? Tiba-tiba Albert bertanya, "Kenapa kamu tanya gitu?" Vito bertanya balik, "Gak apa-apa. Aku cuma mau tahu siapa yang lebih hebat," Albert menjelaskannya dengan lembut. Mendengar perkataannya, Vito langsung berkata, "Tentu saja suamimu lebih hebat dong." Haha, Albert tertawa datar. Kemudian Albert berpikir tentang pria ini yang mengejar dirinya sebelumnya, dan meminta ratusan ribu netizen untuk membantunya memikirkan cara mendapatkannya. Ya sebenarnya itu agak licik, aku yang lebih hebat." Vito berkata dengan lebih tegas lagi, karena berpikir Albert tidak percaya. Ya kamu yang paling hebat," dia asal menganggukkan kepalanya dan setuju. Vito tidak peduli apakah sebenarnya Albert percaya atau tidak, tapi dia tetap menganggapnya serius. Vito memesan beberapa dari hidangan favorit Albert terlebih dahulu. Tidak lama setelah masuk ke ruang VIP, makanan yang sudah dipesan olehnya satu persatu datang. Albert ingin pamer pada Dea, jadi dia melakukan panggilan video ke Clayton yang punya ponsel. Mommy, udah makan belum?" Di sana, Dea bertanya dengan penuh semangat. "Ini lagi mau makan. Dea mau lihat tidak? Apa yang Daddy dan Momimu makan malam ini?" Albert memandangi putrinya di layar, senyumnya menjadi lebih lembut. Vito yang ada di sampingnya diam-diam memperhatikan Albert yang sedang menggoda putrinya, dan berpikir, benar-benar seorang ibu yang usil. Mommy kasih lihat pada Dea dong." Gadis kecil itu menganggap dengan patuh sambil berharap. Albert segera mengarahkan kamera ke makanan di atas meja dan bertanya, "Apakah Dea juga mau makan ini? Kalau mau, lain kali Mommy akan membawakannya untukmu, Mommy. Malam ini Kak Rafael akan bawa Dea dan Kak Clayton, juga Kak Giselle untuk makan banyak makanan enak loh. Lebih banyak dari punyamu dan Daddy," Dea berkata untuk pamer dengan suara imutnya. Senyum di wajah Albert berubah menjadi kaku. Login menggoda putrinya, tapi kenapa Albert malah kalah dari putrinya? Saat mendengar apa yang dikatakan putrinya dan melihat Albert yang tersenyum kaku, membuat Vito berusaha keras untuk menahan diri supaya tidak tertawa. Hahaha, Deanya pintar sekali. Dea tidak tahu betapa mominya terkejut karena perkataannya. Lalu Dea tidak berhenti bicara untuk memberitahu mominya betapa baiknya Rafael pada dirinya dan Kak Clayton.